Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novianti, NIM 1920209033 dari kelas Fisika Ganjil 2019 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar relativistik. Di sini ada soal dari transformasi Lorentz, yaitu yang pertama ada jelaskan perbedaan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Yang kedua, buktikan beberapa konsekuensi dari transformasi Lorentz berikut. Yang pertama ada L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang kedua ada T sama dengan mu T0. Soal nomor 3 yaitu pada transformasi Lorentz, buktikan bahwa kecepatan cahaya C adalah sama untuk semua kerangka acuan. Soal nomor 4 yaitu seorang dodo yang mempunyai saudara kembar atau Didi pergi keluar angkasa pada tahun 1978 dengan membawa tongkat sepanjang 5 meter. Kemudian dia kembali ke bumi. Sebelum dia turun dari pesawat, dia melihat bahwa tahun dia kembali adalah 1981. Akan tetapi ketika dia menanyakan tahun kepada saudaranya, tahun sekarang adalah 1983. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa kecepatan pesawat yang digunakan? Yang kedua, berapa panjang tongkat yang diukur oleh Didi? Ini adalah jawaban dari saya. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibanding dengan kecepatan cahaya. Sementara menurut teori relativitas khusus, transformasi Lorentz berlaku umum untuk semua kecepatan. Namun setelah kita memasukkan postulat ketiga dalam redefinisi relativitas, bisa dibuktikan bahwa transformasi Galileo adalah transformasi inersia dan berlaku umum untuk semua kecepatan pengamat. Sementara itu, dalam transformasi Lorentz ditemukan pengabaian fundamental pada arah sebaran cahaya dari objek kepada pengamat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kondisi tertentu dalam kondisi koordinat ruang dan waktu. Yang kedua adalah buktikan beberapa konsekuensi dari transformasi Lorentz berikut. Ini saya akan menunjukkan yaitu buktikan konsekuensi L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L itu adalah konstruksi panjang. Jadi misalkan sebuah batang ditempatkan sepanjang sumbu X aksen dalam kerangka acuan K aksen bergerak dengan kecepatan V terhadap K. Pengamat dalam kerangka acuan K aksen dalam keadaan diam terhadap K aksen, dan oleh karena itu dalam keadaan diam terhadap batang atau batang pada keadaan diam relatif terhadap pengamat. Panjang batang L0 diukur oleh pengamat tersebut dinyatakan sebagai L0 sama dengan X aksen 2 dikurang X aksen 1, di mana X aksen 2 dan X aksen 1 adalah koordinat ujung batang. Jadi L0 adalah panjang batang dalam kerangka acuan di mana batang dalam keadaan diam. Sekarang untuk mengukur panjang L dalam sistem kerangka acuan K relatif terhadap batang dalam keadaan gerak dengan kecepatan V, persamaan
transformasi Lorentz memberikan X1 aksen sama dengan X1 dikurang V T1 per akar 1 V kuadrat per C kuadrat. X2 aksen sama dengan X2 dikurang VT kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Namun X2 dikurang X1 sama dengan L, panjang batang yang diukur dalam kerangka K. Di sini T2 dan T1 adalah waktu di mana koordinat batang X2 dan X1 diukur, karena pengukuran seharusnya serempak dalam kerangka K untuk menentukan panjang batang. Oleh karena itu, L0 sama dengan L per 1 L per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi penyederhanaannya adalah L sama dengan L0 atau panjang mula-mula akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pada transformasi pertanyaan nomor 3. Pada transformasi Lorentz, buktikan bahwa kecepatan cahaya C adalah sama untuk semua kerangka acuan. Jadi, transformasi Lorentz menggantikan transformasi Galileo dari mekanika klasik yang mengasumsikan bahwa ruang dan waktu bersifat mutlak atau dapat dilihat melalui relativitas Galileo. Transformasi Galileo merupakan perkiraan yang bagus hanya untuk kecepatan relatif yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Transformasi Lorentz mengandung beberapa hal yang tidak intuitif yang tidak terdapat dalam transformasi Galileo. Contohnya, transformasi Lorentz mengimplikasikan bahwa pengamat yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda bisa mengukur jarak yang berbeda, selang waktu yang berbeda, dan bahkan urutan kejadian yang berbeda, tetapi selalu sedemikian rupa sehingga laju cahaya bernilai sama dalam semua kerangka acuan. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini saya mohon maaf sebelumnya. Untuk soal nomor 4 saya masih harus belajar lagi karena saya masih ada yang belum paham. Jadi untuk soal nomor 4 saya lewatkan dulu. Baiklah, saya tutup dengan lafaz hamdalah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.